Halo, berikut adalah cara sederhana membedakan istilah antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi berdasarkan pertanyaan dasar yang berkaitan dengannya. Pertama, pengukuran. Pertanyaan untuk pengukuran adalah how much, seberapa banyak. Pengukuran menghendaki jumlah sebagai hasil, seberapa banyak. Contoh, seberapa banyak berat badan, seberapa banyak tinggi badan, seberapa banyak kedisiplinan siswa, seberapa banyak hasil belajar siswa, seberapa banyak harga diri seseorang. Ini bisa diukur ya, cek saja di Google, banyak penelitian tentang harga diri, konsep diri, dan lain-lain. Kedua, penilaian. Pertanyaan untuk penilaian adalah, what is the position by the criteria? Apa posisinya pada kriteria, norma, kategori yang disepakati. Penilaian menghendaki status, label, atau posisi sesuatu hasil dari kegiatan pengukuran. Contoh, dia termasuk orang yang pelit. Menurut temannya, dia pemarah. Menurut saya, dia supel. Bukan suka pelembab ya. Contoh lain, Andi dinilai tidak lulus pada mata pelajaran matematika. Iwan termasuk anak yang rajin. Kemampuan berpikir kritis Desi sedang-sedang saja. Pada penilaian, orang atau sesuatu hasil pengukuran dikategorisasi berdasarkan kriteria. Oleh karena itu, pertanyaan utamanya adalah what is the position by the criteria? Ketiga, evaluasi. Pertanyaan untuk evaluasi adalah how good, seberapa baik. Pada evaluasi, menghendaki gambaran hasil dari keseluruhan seberapa baik dari entah itu input, proses, bahkan hasil itu sendiri yang ujung finalnya adalah feedback atau masukan bagi pengambilan keputusan. Kata kuncinya adalah masukan atau feedback atau umpan balik, dan manfaat finalnya adalah pengambilan keputusan. Secara konseptual, mungkin di dalam kehidupan seseorang diminta untuk mengevaluasi beragam hal, termasuk apa yang telah dilakukan. Sifat evaluasi adalah reflektif. Hasilnya adalah gambaran yang menghasilkan umpan balik atau yang disebut dengan masukan. Masukan itu adalah untuk bahan pengambilan keputusan. Seseorang dengan kemampuan mengevaluasi harusnya memiliki karakter progresif, continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Siklusnya, evaluasi, feedback, pengambilan keputusan, tindak lanjut. Evaluasi lagi, feedback, pengambilan keputusan, tindak lanjut. Evaluasi lagi, feedback, pengambilan keputusan, tindak lanjut, dan seterusnya. Dengan demikian, evaluasi meliputi proses pengukuran dan penilaian. Di dalamnya ada kegiatan mengukur untuk mengetahui seberapa banyak, ada kegiatan penilaian untuk memposisikan hasil pengukuran, dan muaranya masukan atau feedback bagi pengambilan keputusan. Contoh, Indah mengukur perilaku kebiasaan Desi ketika makan bersama di kantin sekolah. Hasil hitungan Indah, Desi sering menawarkan dirinya traktiran ketika makan bersama di kantin tersebut. Dalam pikiran Indah, Desi dinilai termasuk orang yang dermawan. Beda dengan Iwan. Ketika kebetulan makan bersama di kantin dengan Indah, dia jarang sekali menawarkan traktiran. Bahkan Iwan malah sering diminta dibayari Indah. Indah menilai Iwan pelit. Berdasarkan pengukuran dan penilaian Indah terhadap kedua temannya itu, dirinya mengambil keputusan bahwa Indah akan lebih sering bersama Desi dibandingkan dengan Iwan ketika makan bersama di kantin. Contoh tersebut mungkin terlalu mengada-ngada. Namun, itu adalah contoh bahwa dalam kehidupan seseorang selalu mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Contoh lain, Bu Ratna mengadakan ulangan matematika. Hasil ulangan menunjukkan Iwan memperoleh skor 5 pada ulangan tersebut. Bu Ratna menilai Iwan tidak lulus karena Iwan tidak mencapai nilai minimal yang ditargetkan Bu Ratna, yaitu 7. Sementara siswa yang lain yang memperoleh skor 7 dan di atasnya dikategorikan lulus.
Setelah dievaluasi baik proses maupun hasil pengukuran dan penilaian yang terkumpul, untuk Iwan dan temannya yang lain yang memperoleh skor lebih kecil dari 7, Bu Ratna memberikan pembelajaran remedial. Begitulah cara sederhana membedakan istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan tes? Pertanyaan untuk tes adalah how well, mirip dengan how good pada evaluasi seberapa baik. Namun, how well lebih menekankan keterangan kata kerja, artinya ada aktivitas yang diujikan secara terfokus, sifatnya identik dengan mengukur, hasilnya dominan kuantitatif. Oleh karena itu, tes adalah bagian dari pengukuran. Beda dengan how good, pada how good lebih menekankan diri pada kata sifat dari sesuatu, sifat aktivitas, sifat luaran, sifat proses, bahkan sifat hasil itu sendiri. Intinya, how good pada evaluasi lebih luas dari sekedar well pada tes. Simpulannya, tes adalah bagian dari pengukuran, penilaian adalah kriteria kategorisasi bagi hasil pengukuran, sedangkan evaluasi mencakup seluruh kegiatan tersebut mulai dari tes, pengukuran, hingga penilaian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar lebih dalam.